Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RCD Math. Apa-apa aja membahas tentang matematika kita akan bahas di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, di video-video sebelumnya aku udah ngebahas tentang ujian-ujian baik itu untuk memasuki PTN atau bahkan ujian-ujian kenaikan kelas seperti di UI atau UTBK, SBMPTN, terus ada juga PAT SMP, PAT SMA dari kelas 7, kelas 8, kelas 10, kelas 11 aku udah bahas sebelumnya, teman-teman. Dan untuk kali ini aku akan ngebahas karena udah selesai juga kita ujian-ujiannya, aku akan ngebahas tentang materi tentang matematika SMP kelas 7, teman-teman. Yaitu tentang bilangan bulat, teman-teman. Konsep dasar bilangan bulat. Jangan lupa like juga, comment and share ke teman-teman, subscribe juga dan nyalain notifikasi, dan kita langsung aja ngebahas soal dan juga materi sifat-sifat operasi bilangan bulat, konsep dasar bilangan bulat. Oke, kita langsung aja bahas sifat-sifat operasi bilangan bulat. Ini adalah materi matematika SMP kelas 7 ya, teman-teman, bilangan bulat. Oke, sebelum kita membahas sifat-sifat operasinya, kita harus tahu dulu pengertian dari bilangan bulat itu sendiri. Jadi pengertian dari bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan juga bilangan bulat negatif. Posisi bilangan bulat positif adalah di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif di bagian kiri 0. Gitu. Ini harus kalian ingat, teman-teman. Jadi bilangan bulat itu adalah ada bilangan positif, bilangan 0 di tengah, dan bilangan negatif. Dan ini contohnya, teman-teman. Jadi bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0, bilangan bulat positif di sebelah kanan 0, dan ini ada 0 di tengah, dan 0 itu juga adalah bilangan cacah, teman-teman. Oke, kita langsung aja bahas ke sifat-sifat operasi bilangan bulatnya. Yang pertama itu sifat komutatif atau pertukaran, teman-teman. Jadi misalnya kalau ada A tambah B sama dengan B tambah A, dibalik gitu ya. Itu hasilnya akan sama gitu, teman. Misal ada 3 ditambah 2, itu juga sama dengan 2 tambah 3. Ya, teman-teman. 3 tambah 2 kan 5. 2 tambah 3 juga 5, sama gitu. Dibulak-balik pun sama hasilnya. Sama kalau perkalian juga sama. Misal ada 3 kali 2, itu sama juga dengan 2 kali 3. 3 ke 2 kan 6, teman-teman. Dan 2 ke 3 juga 6. Iya, sama gitu. Tapi yang harus kalian ingat, di sifat komutatif ini adalah sifat komutatif ini tidak berlaku pada operasi pengurangan. Karena nanti hasilnya akan negatif, teman-teman. Misal 5 kurang 3 kan 2 hasilnya. Tapi 3 kurang 5 belum tentu hasilnya 2, tapi hasilnya negatif 2 gitu. Jadi sifat komutatif ini tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Oke, kita langsung aja ke sifat nomor 2, itu sifat asosiatif, pengelompokan. Jadi misal ada A tambah B dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C gitu, sama aja. Dikelompokkan itu sama aja gitu. Atau yang perkaliannya A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B itu kurung kali C, sama aja gitu. Misal contoh soal, misalnya ada 2 ditambah 3 tambah 1, teman-teman. Itu juga sama dengan 2 tambah 3 tambah 1 gitu. 3 tambah 1 kan 4. 3 tambah 2 5 tambah 1. 2 tambah 4 6. 5 tambah 1 6, sama aja gitu. Oke. Di sini ada contoh soal dari sifat komutatif dan juga asosiatif, kita bisa pakai gitu. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai tambah 50. Kalau kita hitung semuanya satu persatu itu capek, teman-teman. Bagaimana penyelesaiannya? Kita pakai sifat asosiatif atau komutatif. Kita pakai sifat asosiatif, pengelompokan, teman-teman. Ini kan soalnya itu kan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah terus sampai tambah 48 tambah 49 tambah 50. Ini ya, ini teman-teman harus diingat, harus diperhatikan. Coba, teman-teman. 1 kita tambah dengan 50, itu hasilnya 51, teman-teman. Betul? Kalau 2 ditambah 49 hasilnya berapa? 51 juga, teman-teman. Dan 3 ditambah 48 hasilnya 51 juga. Ya udah, kita kelompokkan gitu. Kita pakai sifat asosiatif. Jadi 50, 1 tambah 50, lalu 2 tambah 49, tambah
tambah ya, tambah lagi 3 tambah 48, tambah lagi terus sampai sampai ada berapa bilangan, ada berapa jumlahnya nanti, ada 25 kan teman-teman. Ini kan 51 ditambah 51 ditambah 51 tambah terus, dan semuanya itu ada 25 teman-teman. Itu semua itu ada 25. Ya udah tinggal 51 aja kita kali sama 25 teman-teman. Berapa sih nah? 1275. Jadi kita bisa pakai sifat operasi bilangan bulat, itu sifat asosiatif atau pengelompokan, bisa ngerjain soal ini. Kalau kita hitung satu persatu capek teman-teman. Oke, nanti kita langsung aja ke soal, bukan soal, maksudnya kita langsung aja ke sifat berikutnya, sifat terakhir teman-teman, yaitu sifat distribusi. Sifat distribusi seperti ini teman-teman, dan ini akan dipakai dalam aljabar teman-teman. Jadi kalian harus paham dengan sifat distribusi ini gitu, karena di aljabar kita akan pakai sifat ini gitu. Misal ada A kali dalam kurung B tambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Kalau dalam pengulangannya dalam pengulangannya bisa A kali B kurang C itu sama dengan A kali B dikurang A kali C. Jadi intinya gitu teman-teman, A nya itu kalau masuk ke B jadi di A kali B, lalu ditambah A nya juga dikali dengan C. A kali B dikurang sama A kali C gitu. Misal ada contoh soal seperti ini. Misal ada 2 kita kali sama 3 ditambah 1 misal. Kita masuk bisa kan 2 kali 3 pakai sifat distribusi 2 kali 3 kan 2 kali 3 itu ditambah 2 kali 1. 2 kali 1. 2 kali 3 berapa? 6. Tambah rumus itu 2. Hasilnya 8. Gitu, itu sifat distribusi, dan harus kalian ingat sifat distribusi ini karena kita akan pakai terus di aljabar teman-teman, sifat distribusi ini gitu. Oke, sekian dulu pembahasan materi matematika SMP kelas 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sifat-sifat operasi bilangan bulat, di video selanjutnya aku akan membahas lagi materi-materi atau bahkan soal-soal matematika SMP atau SMA kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau bahkan SMA kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi pantengin terus channel RC Dikmed. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan sampai jumpa.